Mau lanjut satu lagi pertanyaan? Satu dulu ya, biar fokus ya. Satu-satu. Baik. Silakan Pak Dirutibido. Baik, terima kasih Mbak, bahwa kami berkomitmen untuk membuka ini semua dengan seluas-luasnya. Artinya kita tetap akan nanti melakukan pemeriksaan terhadap pemilik gedung, termasuk siapa yang menyewa, sampai dengan nanti menyediakan peralatan untuk aktivitas perjudian yang ada di Indonesia. Karena ini alatnya juga beli di sini. Kami akan melakukan penelusuran dan pendalaman secara seksama nantinya. Kemudian untuk gedung ini disewa selama 1 tahun sementara. Tapi ini kami akan pastikan karena si penyewa juga masih akan kami cek nanti identitasnya di manajemen daripada Hayam Maruf Tower ini. Kemudian yang kedua terkait dengan server, apakah ada di mana tadi. Sampai saat ini kami masih melakukan penelusuran berdasarkan web yang ada bahwa server ini berada di luar negeri. Satu lagi mungkin, 321 ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak? Untuk sementara kami sudah menetapkan sekitar 275 dan sisanya nanti masih akan kita pendalaman lebih lanjut. Karena kita harus menggandengkan peran daripada yang masih dalam pendalaman. Tambahkan Pak Set NCB. Silakan. Mbak Undang, terkait dengan tadi Mbak menanyakan 2 bulan sudah berada di sini. Nah tentunya sejak tanggal mereka memasuki wilayah negara Republik Indonesia itu sudah terhitung. Untuk bebas visa BVS, imigrasi hanya mengizinkan seseorang dengan visa wisata 30 hari. Artinya jika dia sudah 2 bulan, yang bersangkutan sudah overstayer. Nah mereka sudah melakukan tindak pidana keimigrasian. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Senesibi. Ya masih secara simultan progresnya dalam proses penyidikan. Persilakan satu lagi tadi. Ya, izin Pak, aku Tohirin dari cnnindonesia.com. Mau tanya soal tadi Pak SNCB terkait tadi menyebut kalau sekarang Indonesia sudah menjadi negara tujuan untuk agenda bisnis cudel itu ya. Apa alasannya Pak, dan sejauh ini apakah SNCB sudah mengantongi datanya, sebarannya dan mungkin jumlahnya Pak, dan alasannya tadi mungkin apa, itu saja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami persilakan Pak SNCB. Ya terima kasih Mas. Tentu kalau jumlahnya kami belum mengetahui ya secara spesifik. Namun yang menjadi negara sasaran destination country bukan hanya Indonesia, Filipina ini juga salah satu destinasi. Kemudian Timor Leste juga menjadi salah satu destinasi dan itu sudah kita ketahui semua pergerakan device dan untuk evidence-nya barang bukti juga sudah kita temukan juga. Hanya kebetulan saja, tetapi bukan hanya Indonesia. Kalau agak jauh sedikit, mainnya agak jauh, Uni Emirat Arab, Dubai. Agak jauhan dikit lagi, Afrika Selatan, Pretoria, Johannesburg, itu juga sudah menjadi destinasi juga. Jadi bukan hanya Indonesia. Nah karena mereka selalu menyasar negara-negara yang memiliki peluang, apalagi Mas tahu kemarin veteran-veteran dari Kambodia sebegitu banyak, ya. Yang terakhir kami update itu lebih dari 6.000 WNI kita yang menjadi operator tindak pidana daring, ya tidak hanya judi online tetapi scam dan turunannya. Ya. Alasannya belum Pak? Alasannya, nah tentunya mereka kesini ada yang mengundang. Yang mengundang siapa? Teman-temannya, ex veteran-veteran dari Kamboja itu. Nah, karena misalnya kita jujur kita lihat warga negara yang datang ke sini adalah Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, Myanmar, itu daerah Indochina. Ya.
Maksudnya kenapa Indonesia akhirnya jadi negara tujuan gitu Pak? Sebetulnya bukan akhirnya menjadi daerah tujuan, tetapi berdasarkan undangan, ajakan. Dan ada fasilitas bebas visa, kunjungan. Kan kita juga sadar, di satu sisi pemerintah kita juga butuh adanya peningkatan angka pariwisata. Itu tidak bisa dipungkiri, ya. Kita butuh adanya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Tetapi di sisi lain, nah memang ini ada seperti dua sisi mata uang, sisi terang dan sisi gelapnya. Ya, terima kasih. Baik, cukup ya rekan-rekan. Ini prosesnya masih